Penyebaran disinformasi dan misinformasi terkait konflik Israel-Palestina telah mencapai titik kritis sejak serangan Israel terhadap Gaza pada Oktober 2023. Selain kekerasan fisik, dampak sosial yang lebih luas juga mulai terasa memicu ketegangan internasional akibat peredaran informasi salah yang semakin masif. Tak hanya di lokasi peperangan, namun hingga ke berbagai negara lain di dunia termasuk Indonesia. Disinformasi sendiri merujuk kepada informasi yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menyesatkan atau memanipulasi orang lain. Sementara misinformasi adalah informasi yang salah, tetapi disebarkan tanpa niat jahat untuk menipu. Di media sosial, berbagai disinformasi dan misinformasi terkait konflik Israel-Palestina terus beredar, memanaskan suasana dan memperburuk polarisasi masyarakat hingga memupuk aksi kekerasan. Bentrokan antara kelompok pro-Israel dan pro-Palestina sering terjadi dalam protes, menyebabkan kerusakan properti dan kekerasan fisik. Di antaranya bentrok massa di kampus UCLA Amerika Serikat pada 29 April 2024. Insiden penyerangan toko dan rumah berbendera Palestina di Amsterdam, Belanda pada 9 November 2024. Hingga aksi menghina dan penyiraman kopi panas oleh seorang nenek pada pria yang memakai baju bertuliskan Palestine di Illinois, Amerika Serikat pada 16 November 2024. Jadi ada banyak sekali informasi-informasi yang beredar dan di antaranya adalah disinformasi gitu ya yang beredar dan itu juga sedikit banyak menyebar di masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, ini juga dampaknya adalah pertama tentu membuat kemanusiaan itu menjadi menipis karena seolah-olah invasi yang sangat tidak simetris ini ya, karena ini kan itu tidak bisa disebut sebagai perang ya, tapi adalah sebuah okupasi gitu ya dari sebuah pemerintahan negara gitu ya ke suatu tempat. Di Indonesia, wacana pro dan kontra terhadap Palestina dan Israel juga terjadi. Sebagian masyarakat mendukung Palestina, sementara sebagian lainnya memilih mendukung Israel. Polarisasi yang terjadi pun memicu bentrok, seperti yang terjadi di Bitung, Sulawesi Utara pada 26 November 2023. Hal inilah yang sedang terjadi di dunia maya, di mana hanya mereka yang kritis sajalah yang dapat memahami proses yang sedang terjadi. Sementara mereka yang tidak kritis akan menjadi korban dari disinformasi dan misinformasi ini. Jadi untuk itu, disinformasi jika tidak ditangani dengan cepat akan mempersulit pembuatan kebijakan jangka panjang sebuah negara, juga mempersulit diplomasi. Dampak negatif dari disinformasi dan misinformasi seputar konflik Israel-Palestina tidak hanya menyebar di dunia maya, namun juga turut mempengaruhi dunia nyata. Disinformasi dan misinformasi berpotensi merusak rasa kemanusiaan dan turut mempengaruhi keputusan politik suatu negara terhadap dukungan mereka bagi Palestina. Penyebaran informasi yang salah terkait konflik Israel-Palestina bahkan sempat memunculkan perdebatan mengenai perlu atau tidaknya Eropa melanjutkan pemberian bantuan untuk Palestina. Dampak buruk disinformasi dan misinformasi yang menyebar, menurut Maya Damahana, salah seorang warga Gaza yang kini tinggal di Australia, kian memperburuk penderitaan warga sipil korban perang. Even getting worse and worse with everything, and the bombing is still ongoing. No safe place. People are just trying to survive with all of restrictions and restrictions even on the goods and food that Israel is putting at the moment. People are really struggling with even with daily life, and I think no even media report or whatever I would say would actually give you 100% full picture of what's happening at the moment. Untuk menekan dampak negatif dari penyebaran disinformasi dan misinformasi, pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat terus berfokus untuk memberikan edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengenali informasi yang salah. Program literasi digital menjadi bagian penting untuk mengembangkan pemahaman yang baik tentang bagaimana menggunakan internet secara bijaksana. Nah, kami memiliki modul literasi digital dan di situ ada panduan hal-hal yang terkait dengan bagaimana kita mengatasi ataupun memahami kemampuan kita memanfaatkan sosial media.
Layaknya peperangan fisik, perang informasi juga berpotensi menimbulkan dampak negatif yang besar bagi masyarakat. Karena itu, upaya mengenali disinformasi dan misinformasi pun menjadi penting. Hal ini tentu saja agar membuat kita semakin bijaksana dalam menghadapi informasi yang beredar, terutama terkait dengan isu-isu sensitif seperti konflik Israel-Palestina. Menyadur informasi dari berbagai situs pengecekan fakta terkemuka. Berikut adalah beberapa tips untuk mengenali dan menangkal disinformasi dan misinformasi. Yang pertama, pastikan sumber informasi adalah sumber yang terpercaya dan kredibel. Lakukan verifikasi foto dan juga video yang tersebar, serta pastikan waktu dan tempat kejadian relevan dengan situasi yang terkini. Hati-hati dengan narasi yang disederhanakan di mana satu pihak salah dan pihak yang lain menjadi pihak yang benar, serta pastikan tidak ada penggunaan kata-kata yang memprovokasi seperti teroris ataupun juga genosida. Dan yang terakhir, Anda bisa menggunakan situs pengecekan fakta terkemuka untuk melakukan verifikasi data yang Anda terima. Sufiani Tanjung, Angga Cita Kesuma, Jakarta.